Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke, tujuan pembuatan video kali ini sebagai bentuk untuk ujian akhir semester kami mengenai tentang social movement dari mata kuliah Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional yang diampu oleh Pak Haunan. Sebelum memasuki pembicaraan kami tentang social movement, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Jatinama Prawira, kemudian ada teman saya Bikli Ramadik, kemudian ada Rizky Akbar, kemudian ada Dea Malinda, dan yang terakhir ada Maharani Ayu Ningtyas. Oke, pembicaraan kami kali ini tentang social movement adalah mengenai footnote bomb. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah mengetahui tentang footnote bomb dan ada juga yang belum. Footnote bomb itu apakah? Apakah itu footnote bomb? Oke, footnote bomb merupakan gerakan sosial yang muncul di Amerika pada saat Perang Dingin. Awal kemunculannya, footnote bomb hanyalah gerakan sosial yang kecil, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi besar dan ramai. Nah, pada saat Perang Dingin, banyak negara yang berlomba-lomba untuk menciptakan senjata nuklir, ya. Sehingga itu berdampak pada kehidupan manusia juga. Dampaknya seperti kelaparan, krisis pangan, dan kemiskinan di setiap negara. Jadi karena hal-hal tersebut muncullah beberapa pemikiran seperti jika kita menggunakan dana pembuatan senjata nuklir dialihkan ke pangan, maka kita dapat mengatasi krisis pangan. Pemikiran-pemikiran tersebut mulai menyebar dan direspon oleh berbagai orang dan aktivis anti perang dan nuklir. Dari kondisi tersebut diharapkan setelah perang dunia tidak akan lagi muncul perang-perang yang lain sehingga terbentuklah social movement yaitu footnote bomb. Footnote bomb yang awalnya hanya sosial movement kecil mulai melakukan aksi-aksinya seperti mengirim makanan ke berbagai daerah atau negara yang dilanda kelaparan menggunakan kostum tentara yang bertuliskan money for food atau artinya uang untuk makanan. Nah, FNB atau footnote bomb membawa revolusi ke berbagai belahan dunia sehingga hal tersebut banyak direspon baik dan diterima oleh masyarakat dunia. Nah, menurut Bikli, social movement footnote bomb itu termasuk isu publik atau bukan? Jelasnya footnote bomb itu adalah isu publik. Pada dasarnya, isu-isu mengenai keamanan global lebih banyak mencakup kepada hal yang bersifat sentrik. Isu ini mencakup bagaimana posisi, pengaruh, maupun hubungan suatu negara dengan negara lain terkait dengan keamanan mereka. Salah satu contoh isu bersifat keamanan state-centric ini ialah mengenai hal yang bersifat militeristik, seperti peningkatan anggaran belanja militer di suatu negara, perlombaan senjata, hingga invasi militer yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lain. Isu-isu yang bersifat militeristik di atas telah terjadi sejak dahulu. Beberapa fase puncak isu tersebut seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Dingin, hingga perang antar negara, dan hingga saat ini negara-negara di dunia saling memperkuat kekuatan militer dan mempersenjataan mereka agar dapat menjamin dan menjaga keamanan negara mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan negara-negara di dunia saling meningkatkan anggaran belanja militer mereka. Nilai anggaran belanja pertahanan dan militer suatu negara menunjukkan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan penguatan militer. Tidak semua negara memiliki kemewahan anggaran yang besar dan harus bergantung pada afiliasi dan aliansi regional untuk mempertahankan kekuatan tempur yang meyakinkan atau bisa disebut global firepower. Kemudian ini bisa dijelaskan oleh teman saya Akbar. Silakan Akbar. Gerakan footnote bombs ini berawal pada 24 Mei 1980 di Boston, Amerika Serikat, yang awalnya diorganisir oleh aktivis Kate McHenry bersama teman-temannya ada Mira Brown, Siti Lawrence Butler, Jesse Constable, Susan Kitchen, Brian Tigerbaum, Amy Royston, dan Bill Swenson. Ketika gerakan ini muncul sebagai aksi protes terhadap pembangunan reaktor nuklir Sibrom di kota tersebut, gerakan ini
dalam aksinya. Gerakan ini aksinya dalam bentuk pemberian makanan gratis terhadap masyarakat sebagai bentuk protes kepada negara-negara di dunia bahwa uang seharusnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, salah satunya pangan, bukan untuk kebutuhan militer. Put Not Bomb dalam aksinya juga mengangkat isu yang tidak terbatas kepada isu. Put Not Bomb dalam aksinya juga mengangkat isu yang tidak terbatas kepada isu lokal, namun juga melakukan perluasan isu, seperti membantu mengorganisir tindakan langsung untuk mengakhiri perang di El Salvador, termasuk di mana 500 orang ditangkap karena mengadakan pertemuan kota di lobi gedung federal. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dea Manida. Nah, selain itu, gerakan FNB juga sebagai bentuk protes kepada negara-negara di dunia bahwa uang seharusnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Salah satunya pangan, bukan untuk kebutuhan militer saja. Gerakan sosial ini juga bekerja untuk mengakhiri kelaparan dan mendukung aksi untuk menghentikan globalisasi, pembatasan hak masyarakat, juga eksploitasi dan perusakan bumi. Put Not Bomb juga mengorganisir beberapa proyek dalam komunitasnya, yaitu 1. Mendistribusikan makanan gratis untuk orang lokal yang membutuhkan. 2. Menyediakan meja literatur untuk menyediakan informasi tentang makanan, perdamaian, dan keadilan. 3. Menyediakan makanan kecil saat demonstrasi dan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu mengorganisir aksi kreatif dalam proses menolak perang dan kemiskinan. Nah, yang terakhir dalam poin-poin ciri-ciri gerakan sosial yaitu adalah strategi. Nah, bagaimana strategi dalam gerakan Put Not Bomb ini yang akan dijelaskan oleh Tias? Baik, terima kasih. Strategi aksi Put Not Bomb menganut prinsip non-kekerasan dalam menjalankan kegiatannya. Kegiatan protes non-kekerasan dan anti perang menjadi landasan utama strategi Put Not Bomb dalam mengkampanyekan protes mereka. Aksi umum yang mereka lakukan adalah membagikan makanan di ruang publik dan mengkampanyekan protesnya melalui literatur table. Proses tersebut merupakan framing Put Not Bomb. Di pertemuan internasional pertama, Put Not Bomb mulai menekankan nilai dan landasan aksi mereka dengan menetapkan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan strategi aksi Put Not Bomb. Makanan vegetarian dan gratis kepada semua orang tanpa melihat latar belakang, dedikasi kepada perubahan sosial dan kekerasan, dan otonomi setiap cabang. Kesempatan politik seperti adanya agenda pertemuan WTO di Seattle Infancy yang dipimpin oleh Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan, dan pertemuan PBB menjadi kesempatan besar bagi Put Not Bomb. Kesempatan ini kemudian membutuhkan strategi untuk dimanfaatkan. Begitu pula kesempatan tersebut membuka jalan bagi Put Not Bomb untuk berinteraksi secara transisional. Baik, saya akan kembalikan ke Devin. Oke, mungkin sekian dari pembicaraan kami mengenai social movement, yaitu Put Not Bomb. Saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih atas telah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan dalam video ini. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.